Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpi untuk hidup sukses dan bahagia bukanlah sebuah hal yang mudah. Tetapi bukan juga hal yang tidak bisa kita raih. Setiap orang di dunia ini berhak untuk bahagia dan sukses. Tetapi semua tergantung dari individu manusia itu masing-masing. Semua tergantung bagaimana manusia tersebut berproses untuk mendapatkan bahagia dan sukses tersebut. Mahatma Gandhi pernah berkata, kemenangan yang hakiki bukan terlihat dari hasil, tapi bagaimana manusia bisa berproses pada hal tersebut. Tidak ada yang instan dari sebuah kesuksesan. Butuh proses yang panjang untuk meraih hal tersebut. Tidak mudah memang, karena sulitnya proses tersebut, kadang kita sampai meragukan kemampuan kita. Kadang dalam hati kita bertanya, saya bisa nggak ya? Saya mampu nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan berbagai macam alasan yang siap menggagalkan kita dalam mendapatkan apa yang kita impi-impikan. Apabila kita mulai ragu dengan diri kita sendiri, coba diingat-ingat 4 hal ini, supaya Anda bisa kembali semangat dan bergairah untuk meraih mimpi yang sudah Anda perjuangkan. Yang pertama, kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Ya, karena mungkin Anda telah mengalami kegagalan berkali-kali. Akhirnya Anda ragu dengan diri Anda sendiri. Anda ragu untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Tapi Anda boleh gagal berkali-kali, tapi jangan sampai Anda kalah dalam perjuangan hidup. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita harus menang dalam peperangan. Indonesia boleh kalah dalam beberapa peperangan terhadap penjajah, tapi pada akhirnya Indonesia tetap menang dan merdeka dari penjajahan. Kalah dan menang dalam pertempuran itu adalah hal yang biasa. Semua orang saat menuju sukses pasti akan mengalami hal yang sama. Ditolak orang, ditipu relasi, kehabisan modal usaha, dan berbagai macam halangan dan rintangan yang lainnya. Tapi kalau kita berhenti, kita akan kalah selamanya. Lupakan hal yang indah tentang mimpimu. 100% Anda pasti gagal. Tapi kalau Anda bangkit dan belajar di mana letak kegagalan serta siap untuk memperbaiki hal tersebut, maka persentase antara kesuksesan dan kegagalan itu menjadi imbang. Emang belum tentu Anda berhasil, tapi belum tentu juga Anda gagal. Tapi kalau Anda menyerah, ya Anda sudah gagal. Kapal akan sangat aman bila kapal tersebut cuma berada di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi samudra dan ombak. Saat Anda ragu dengan diri Anda, ingatlah bahwa sekarang Anda boleh kalah, tapi besok Anda harus menang. Kalah dalam pertempuran bukan berarti Anda tidak bisa memenangkan peperangan, kan? Yang kedua, keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Kegagalan berkali-kali bisa mengikis rasa percaya diri kita. Kita mulai ragu dan mulai patah semangat. Itu wajar, karena sebagai manusia kita pasti memiliki rasa tidak percaya diri setelah mengalami kegagalan. Tapi jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan kegagalan tersebut sebagai dendam yang positif, supaya kita bisa terus bangkit lebih gagah dan lebih siap daripada yang sebelumnya. Percaya saja, pada saat Anda bangkit dan berdiri lagi, Anda sudah akan jauh lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Tapi ingat, bangkit dan tetap melakukan hal yang sama seperti kemarin, sama aja Anda berlari untuk jatuh ke lubang yang sama. Saat Anda jatuh, berhentilah sejenak dan renungkan apa yang salah. Jangan habiskan waktumu untuk menyalahkan orang lain, tapi habiskan waktumu untuk melihat apa yang salah dari dirimu. Karena kebanyakan orang akan mencari kambing hitam dari kegagalannya. Tapi Anda bukan kebanyakan orang, karena Anda tidak mencari kambing hitam, tapi berusaha untuk mencari kesalahan diri sendiri. Keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda untuk gagal. Tanamkan kata-kata itu supaya Anda selalu berani. Anda bisa gagal kalau Anda mengizinkan kegagalan itu hadir. Kalau Anda tidak pernah berpikir gagal, maka Anda sebenarnya sudah tidak lama lagi akan meraih impian dan cita-cita Anda. Yang ketiga,
saat Anda sukses, orang akan bertepuk tangan. Tapi saat Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Saat Anda gagal dan tidak bisa mendapatkan apa yang Anda impikan, emang orang akan peduli sama kita? Saat kita banyak hutang dan tidak bisa melunasi hutang tersebut, emang ada yang peduli? Saat orang tua kita masuk rumah sakit atau anak kita sakit, emang semua orang peduli? Mungkin ada, tapi apakah mereka akan total bantu kita? Padahal mereka juga punya masalah masing-masing. Kita sendirilah yang harus menyelesaikan problema hidup kita. Kita sendiri yang harus berperang dengan masalah kita masing-masing. Saat kita jatuh, orang tidak akan mendekati kita. Saat kita lagi di bawah, semua orang akan meninggalkan kita. Tapi saat kita sukses dan hidup dalam kebahagiaan, semua orang akan bertepuk tangan. Bahkan orang-orang akan mengaku sebagai saudara, teman. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa mereka ikut berperan terhadap perjuanganmu dulu. Hidup itu memang kejam. Saat kita jatuh, kita ditinggalkan. Tapi saat kita sukses, semua orang akan berkumpul dalam lingkaran kesuksesan. Jangan gagal, jangan sampai kalah. Berjuang terus dan jadikan hinaan dan cacian orang menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan bangga terhadap diri Anda. Bangkit, karena kalau Anda gagal, tidak akan ada yang peduli dengan Anda. Yang keempat, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Setiap orang berhak hidup sukses dan bahagia dengan caranya masing-masing. Begitu juga dengan kamu. Kamu berhak kok hidup bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap orang pantas untuk sukses dan berhasil. Kamu pun pantas mendapatkan cinta dan menikmati hidup yang baik. Jadi, jangan menganggap semuanya akan berantakan. Keberhasilan butuh waktu dan usaha. Selama kamu tidak menyerah, kamu berpotensi untuk berhasil dalam hal yang kamu impikan. Selama kamu berjuang dan tidak menyerah, kamu tidak akan bakal kalah. Kamu akan kalah bila kamu mengizinkan kata menyerah masuk dalam pikiranmu. Saya tidak tahu dengan masalahmu sekarang. Saya tidak bisa bantu dirimu untuk keluar dari masalahmu. Tapi saya berdoa semoga kamu segera bangkit dan kembali percaya diri untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita dan impian yang ada di kepalamu. Semoga Tuhan merahmati perjuangan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.